Kasih. Kita sapa dulu adik-adik yuk. Daripada nungguin nih. Yuk, siap ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kanana yang paling cantik dan Kak Hemi di Superbook Kids Club. Kasih lagi baca apa sih dari tadi? Iya. Kayaknya serius Jadi gini banget. kan anak Happy tuh lagi baca baca tentang kisah Salomo gitu kan. Kok keren banget ya tentang kisah Salomo. Kalau Kanana gimana ya kalau hari ini kita mau belajar tentang kisah Salomo aja? Gimana ya? Coba aku pikir-pikir. Boleh ya, boleh. Boleh deh, boleh. Oke. Terima kasih Adik-adik juga ada yang belum tahu tentang Iya. Raja Salomo. Betul sekali. Tapi sebelum kita belajar dari kisahnya Raja Salomo, sepertinya Chris dan Joy sedang kebingungan nih. Ada apa ya? Wah, kenapa dan apa yang terjadi? Tapi karena sebelum kita lihat videonya tentang kisah Salomo, gimana kalau kita berdoa dulu? Oke. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, kita berdiri semuanya, kita lipat tangan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami boleh ada dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan buat kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, kami bilang sama-sama terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami akan belajar tentang satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Salomo. Biar itu menjadi berkat buat setiap kehidupan kami semua. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo kita langsung lihat aja kisahnya. Ya, ukurannya kecil, tetapi perangkat ini adalah awal dari karirku. Wah, jadi penemuan kecil ini adalah awal dari semua penemuan Anda lainnya, Profesor Quantum? Betul, Joy. Saat aku menciptakan sistem kapasitor giromagnetik stabilisasi energi dengan daya mandiri. Atau disingkat Maxis. Betul. Saat itulah aku tahu aku dapat terobosan. Profesor Quantum, terima kasih untuk mengizinkan kelas kami membantu sebentar saja bersama Anda. Terasa seperti mimpi menjadi kenyataan. Walau aku masih 12 tahun. Aku menghargai bantuan teman-teman sekelasmu. Keras sekali. Ayah, multimeter ini mau diletakkan di mana? Oh, biar ayah bawa, Chris. Anda tahu, aku mengidolakan Anda dibandingkan ilmuwan manapun. Oh iya, aku juga bangga padamu, Carlson. Murid dengan nilai tertinggi dan calon presiden dari klub ilmuwan masa depan. Pencapaian yang luar biasa. Sudah. Tak terasa waktu cepat sekali. Sebenarnya, Profesor, waktu tidak berbentuk sebuah konsep relatif yang tidak dapat terbang. Anda tahu itu bukan? Ya. Aku mengerti. Itu hanya metafora. Chris, ayah mau kamu ambil alih persiapan terakhir. Benarkah? Nah, 15 menit lagi para tamu akan datang. Pastikan Maxis ini terlihat sempurna untuk pameran. Aku yang memimpin. Mulai deh. Tuan pemimpin, noda sidik jari. Ya bagus Gizmo, pastikan semuanya mulus dan mengkilat. Tugasku memastikan semua hasil karya ayah di pameran ini terlihat bagus dan berjalan sempurna. Aku sangat bersemangat. Oke semua, kita punya waktu kurang dari 15 menit. Pastikan semuanya berjalan baik dan... Jangan panik. Chris, Giz, kamu tidak apa-apa? sambaran petri itu sangat dekat sehingga getaran elektromagnetiknya membakarku. Membuat aku menjadi magnet raksasa. Aku seharusnya baik-baik saja asalkan aku tidak terkejut atau Chris. Maxisnya hilang. Oh tidak, semuanya bantu cari. Kita harus menemukannya. Ayo cari kamu di sana. Aku sini. Ayo kita bantu. Giz, periksa sidik jarinya, cepat. Joy, aku harus bagaimana? Aku harus temukan orang yang mengambilnya. Oke. Berpikir, Chris, berpikir. Apa itu Kevin? Tidak, sepatunya kan bunyi. Pasti sudah ketahuan. Kemungkinan besar Kaylee. Tapi dia selalu sibuk menelpon. Angkat teleponnya.
Dan pasti aku sudah mendengar deringnya. Chris, kamu benar. Ada sidik jarinya. Ya, dan aku menghapusnya sampai bersih dan mengkilat. Kis, tidak. Kamu seharusnya tidak menghapus jejak sidik jari itu. Itu kan tanda bukti yang tidak boleh dihilangkan. Ya, dan itu sangat masuk akal. Oh, pamerannya akan dimulai dalam beberapa menit. Aku harus bagaimana? Wow, keren banget. Nah, Kak Happy mau tanya nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Apa yang kalian lakukan jika kalian menghadapi masalah? Apakah kalian akan lari atau kabur dari masalah? Atau kalian akan menyalahkan orang lain? Kayaknya Kananda deh. Heavy deh. Kananda deh. Atau kalian akan menyalahkan Tuhan? Coba. Atau kalian akan berdoa untuk masalah yang kalian hadapi? Nah, ketika kita menghadapi masalah nih ya Kananda ya, yang kita lihat kadang-kadang masalah tersebut. Aduh, kenapa ya? Kenapa masalah itu besar banget? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan aku? Kenapa begini? Kenapa begitu? Pokoknya semuanya tentang masalah yang kita hadapi adik-adik semuanya. Kita nggak tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika itulah kita bingung. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan satu-satunya cara adik-adik adalah kita meminta hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa tahu hal apa yang baik dan yang benar yang harus kita lakukan. Nah, Kak Happy mau kasih ayat nih buat adik-adik semua. Kenapa mau juga nggak? Mau dong. Oke, adik-adik yuk ambil Alkitab ya. Yang ada di samping, mungkin di depan atau di mana. Kita ambil Alkitab masing-masing dan kita akan baca di Mazmur 111 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Nah, Kananda dan juga adik-adik semua yang ada di rumah, di ayat itu disebutkan adalah permulaan dari hikmat atau kebijaksanaan itu adalah takut akan Tuhan. Nah, jadi bagaimana cara supaya kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan? Takut akan Tuhan. Takut akan Dia. Takut akan Tuhan itu bukan berarti, aku takut Nanda. Nanda itu kayaknya begini. Ya, bukan seperti itu. Tetapi artinya adalah kita menghormati Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Betul. Dan jika kita mengasihi Dia dan melayani Tuhan, kita sudah mengawali hal yang baik. Wow. Hikmat itu bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kemampuan kita untuk memahami dan mengetahui apa yang benar dan yang tepat. Dengan dasar ini yang pasti kita dapat menambah hikmat dan membangun hidup kita kepada Tuhan dan firman Tuhan. Gitu kan Anda? Tapi kasihan adik-adik, hikmat itu ternyata bukan hanya dari Tuhan loh. Tapi ada juga yang dari dunia. Oh gitu? Nih, coba kan Anda minjem Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka di Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 14, 15, dan 17 dan 18. Oke. Yuk, kan Anda baca potongan-potongannya aja ya. Ya, oke. Yakobus 3 ayat 14. Nih, di sini dia bilang, jika kita menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah perdamaian, peramah, penurut, penuh kasih, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Keren. Nah tuh, itu. Kan tadi di ayat itu udah dikasih tahu tuh kalau ada hikmat duniawi atau hikmat yang bukan dari Allah. Coba apa aja tadi yang disebutin? Ada mana tadi ya? Mementingkan diri sendiri, iri hati, terus ada kecemburuan, ada
apalagi kepahitan, kesombongan, kebohongan, kekacauan, dan apapun itu. Tapi di sini juga dikasih tahu kalau ada hikmat yang dari atas. Coba kita baca lagi. Tadi apa aja hikmat yang dari atas? Pendamai, peramah, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak munafik. Nah, hal-hal yang baik ini harus kita pilih. Jadi kita mau milih nih, kita mau memiliki hikmat yang dari Allah, yang dari atas, atau hikmat duniawi. Kita itu harus menolak hal-hal yang buruk. Jangan sampai membiarkan hal-hal buruk itu, hikmat-hikmat yang buruk itu ada di dalam hati kita. Karena hanya ada satu sumber hikmat sejati yang selalu dapat kita percaya, yaitu hikmat Tuhan. Betul sekali. Jadi kita harus memilih nih untuk membangun hidup kita berdasarkan pengetahuan dan hikmat yang benar dari Tuhan. Dari Tuhan. Wah, tepuk tangan dong adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, tadi kan kita udah bilang nih bahwa kita akan belajar tentang Raja Salomo. Betul. Emang apa sih yang harus kita pelajari dari Raja Salomo dan apa yang harus kita lakukan? Nah, gimana kalau kita langsung aja sama-sama belajar di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Shalom ajan-ajan Superbook semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hikmat. Jadi, di Alkitab itu ada seseorang yang diberikan sama Tuhan itu hikmat kebijaksanaan sehingga dia bisa menjadi orang yang sangat terpandang bukan hanya di zamannya tapi di seluruh zaman. Kalian penasaran siapa? Gimana kalau kita langsung bahas saja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah, Raja Salomo ini naik tahta karena Raja Daud itu sudah mulai tua dan ia merasa bahwa kematiannya itu sudah dekat. Jadi, sebelum Raja Daud meninggal, Raja Daud berpesan kepada Raja Salomo seperti ini. Sebagai pria, kuatkan hatimu, lakukan kewajibanmu dengan setia dan hidup menurut jalannya. Ikuti perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau berhasil dalam segala yang kau lakukan dan kau tuju. Jika kau melakukannya, maka Tuhan akan menepati janjinya kepadaku, yaitu jika keturunanmu hidup setia dan dengan segenap hati dan jiwa setia mengikuti aku, salah satu dari mereka akan bertakhta di Israel. Mendengar pesan dari ayahnya itu, Raja Salomo dengan rendah hati menaatinya. Ia hanya mau hidup menurut jalan Tuhan dan mengikuti semua perintahnya. Nah, Salomo tetap menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Pada waktu malamnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya. Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Ayahku, Daud, hamba-Mu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kau mengangkat hamba-Mu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau tidak, bagaimana aku sanggup memimpin bangsa-Mu yang besar ini? Salomo,
Oleh karena engkau meminta hal demikian, pengertian untuk memutuskan hukum, aku akan menjadikanmu lebih bijaksana dan berhikmat daripada siapapun juga. Bahkan akan kuberikan apa yang tidak kau minta. Seumur hidupmu, kau akan kaya dan dihormati melebihi raja-raja lain. Kalau kita ditanya nih sama Tuhan, apa sih yang kita mau darinya? Mungkin kita akan jawab, aku mau kekayaan Tuhan, kekuasaan, kehebatan. Tapi bukan itu yang diminta sama Salomo. Ia meminta hikmat supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan memandang semuanya itu baik, ejen-ejen. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan hikmat pengertian yang ia minta, tapi Tuhan juga memberikan apa yang tidak diminta oleh Salomo, yaitu kekayaan dan kemuliaan di antara semua orang. Nah, suatu hari di kerajaan tiba-tiba itu sangat ramai. Karena ada 2 orang wanita yang menghadap raja dan saling bertengkar. Kira-kira apa ya masalahnya? Iya tuanku, perempuan ini dan aku tinggal satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu itu. Dan 3 hari kemudian dia melahirkan. Kami sendirian. Suatu malam saat kami tidur, ia menindih bayinya dan bayinya meninggal. Lalu saat aku masih tidur, ia bangun dan mengambil bayiku dan menaruh di tempat tidurnya. Lalu ia meletakkan bayinya yang mati di sebelahku. Di pagi hari, saat aku ingin menyusui, aku melihat bayiku sudah mati. Tetapi saat aku memperhatikan wajahnya, ia bukan bayiku. Tidak. Kira-kira tindakan apa ya yang akan diambil oleh Salomo, ejen-ejen? Apakah dia akan mengambil bayinya supaya tidak ada yang memilikinya sama sekali? Atau ia akan memberikan secara cuma-cuma kepada salah satu ibu itu? Tuhan, berikan aku kebijaksanaan. Kalian berdua mengaku bayi hidup ini milik kalian. Berikan padaku sebuah pedang. Kenapa jadi begini? Penggal bayi itu menjadi 2, supaya kalian masing-masing bisa memilikinya. Tidak. Letakkan bayinya. Tolong jangan bunuh anakku. Tuanku, aku sangat mengasihinya. Berikanlah padanya, asal jangan bunuh dia. Ayo, belah saja jadi 2, supaya tidak satu pun memilikinya. Jangan bunuh anak itu. Berikan dia kepada ibu yang menginginkannya hidup, karena dialah ibunya. Dengan hikmat yang didapatkan dari Tuhan, Salomo bisa mendapatkan pengertian. Hikmat sehingga ia bisa memilih siapa yang benar-benar adalah ibu dari bayi tersebut. Nah, ejen-ejen, dalam hidup kita banyak sekali pilihan-pilihan, masalah-masalah yang kita hadapi dan kita mungkin bingung, apa yang harus kita ambil ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Tapi kalian harus selalu ingat untuk meminta hikmat dari Tuhan, karena dengan begitu kita bisa menentukan hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Siapa yang mau terus melakukan sesuatu sesuai dengan hikmat dari Tuhan, angkat tangan.
Puji Tuhan. Seru ya adik-adik, hari ini kita bisa sama-sama belajar hal-hal yang baru dari kisah-kisah Alkitab. Kalau kalian mau belajar lebih tentang kisah-kisah Alkitab, kalian bisa banget langsung download aplikasi Superbook Kids Bible di Play Store atau di App Store. Nah, jadi di aplikasi itu kalian bisa main games tapi bisa sambil belajar Alkitab juga. Selain itu ada juga profil-profil dari tokoh Alkitab, ada juga animasi dari Superbook. Jadi kalian harus langsung download aplikasinya Superbook Kids Bible. Oke. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Kalau kalian mau request, Kak, aku mau kisah ini dong. Kak, aku mau kisah ini dong. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Superbook Indonesia. Oke. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Sampai berjumpa di Semua tentang Alkitab selanjutnya. Dadah. Sekarang aku tahu. Ayah, kami telah berusaha mencari Maxisnya. Maxisnya hilang saat mati lampu. Maaf, Ayah. Chris, itu adalah pusat dari pameran ayah. Tanpa itu, ya, lebih baik ayah beritahu kepala museum untuk membatalkan acara dan mencari tahu siapa pencurinya. Tuhan, berikan aku hikmat. Chris, apa yang akan kamu lakukan? Gis, siapapun yang mengambil Maxis pasti meninggalkan jejak DNA, betul kan? Coba scan bukti DNA sekarang. Tetapi kan... Tapi Chris, Gizmo tidak bisa. Profesor Quantum, sepertinya Chris tahu apa yang dia lakukan. Sekarang kita sudah tahu. Gis, aku butuh kamu fokus denganku di sini. Tolong, scan jejak DNA di meja ini. Seperti yang kukatakan, setiap orang memiliki DNA unik. Ketahuan DNA-nya, ketahuan pencurinya. Chris, kamu benar. Penguji DNA aku menemukan selai rambut dan sel kulit. Dan sekarang aku akan... Aku yang mencuri. Kamu apa? Aku pencurinya. Tapi kenapa? Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin menyentuh sedikit bukti sejarah. Jadi aku ambil Maxis itu saat sepi dan tidak sengaja menjatuhkannya saat petir menyambar. Penutupnya retak dan aku panik. Jadi aku sembunyikan. Hilang. Aku menyelipkannya di bawah meja ini sebelum lampu nyala. Chris, dengar. Aku sudah mengaku salah. Tapi aku tak tahu Maxisnya di mana. Aku percaya, Kersen. Tetapi itu ada di mana? Hah? Gis, Maxisnya! Chris, seharusnya ada di bawah meja seperti kata Carson. Tetapi petir menyambar dan aku lompat ke atas. Sepertinya magnetku aktif dan Maxis itu tanpa aku sadari menempel di tubuhku. Ya, sepertinya agak rusak, tapi masih bisa diperbaiki. Bagaimana kalau kita memajangnya lagi agar pameran tetap bisa berjalan? Hah, sepertinya rencana super. Terima kasih, Chris. Kamu melakukan hal yang mengesankan, Chris. Membuat Carson mengakui kesalahannya. Terima kasih, Ayah. Aku dapat nasihat bagus dari teman lama. Baiklah, aku sudah tidak dibutuhkan. Aku ingin melihat pameran luar angkasa sebelum keburu rame. Sepertinya kita perlu kasih tahu kalau dia sedang menuju ke pameran serangga. Kupu-kupu, laba-laba, kalajengking. Aduh, iya. Pameran luar angkasanya di sebelah sini. Sepertinya aku harus segera mengganti papan sirkuitnya.
Pasti percaya kan kalau Tuhan Yesus baik? Percaya dong kan Anda? Ya udah, semua kita bangkit berdiri. Semuanya. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Goyang ya? Harus goyang nih. Kayak Kanana sama kayak ini. Kayak salsa ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Go. Katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, mutar untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang berhadapan sama temannya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, mutar untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tepuk tangan semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita udah selesai atau menyelesaikan Superbook Kids Club hari ini. Dan terima kasih buat semuanya atau adik-adik semua yang ada di rumah yang hari ini mengikuti Superbook Kids Club sampai pada selesai. Wow. Kananda, Kak Evi dan segenap tim Superbook Indonesia juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama melayani anak di Indonesia bersama dengan Superbook dan Cahaya Bagi Negeri. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih banyak. Dan Kak Evi juga, kan Anda juga mengajak seluruh adik-adik yang ada di seluruh Indonesia untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, dan juga Facebook. Jangan lupa di subscribe ya. Dan juga kasih tahu sama teman-teman yang ada di kompleks perumahan yang belum tahu tentang Superbook Indonesia, supaya mereka juga ikut diberkati dengan Superbook Kids Club. Wow. Bersyukur banget hari ini kita bisa belajar tentang hikmat. Minggu depan kita belajar tentang apa lagi ya? Kalau kalian penasaran, kalian harus terus tonton Superbook Kids Club. Betul sekali. Nah, sebelum kita pamit, kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa, kita berdiri ya. Oke, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sangat mengucap syukur sama Tuhan karena kami belajar sesuatu yang luar biasa dari tokoh Alkitab yang mengajarkan kami tentang hikmat. Dan kami percaya bahwa itu akan menjadi berkat buat kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami tetap terus menjadi berkat dimanapun kami akan pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menjauhkan dengan hal-hal
Kami akan menjauhkan hal-hal yang buruk dari kehidupan kami dan terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kanana pamit. Kami pamit. Sampai berjumpa lagi di Super Kids Club selanjutnya. Dadah. Dadah. God bless you.